Oke, kita mulai kuliah fisika kita. Kita siapkan dulu papan tulisnya. Oke, minta pena, warna. Oke. Nah, sudah. Topik kita kali ini adalah diagram fasa zat murni. Saya bayangkan nanti isinya cukup panjang, tidak muat dalam satu video, sehingga saya pecah menjadi beberapa bagian, mungkin 2 atau 3. Ini bagian 1 dulu. Jadi diagram fasa zat murni ini penting bagi teknik kimia karena apa? Untuk memproses bahan, transportasi misalnya, ngangkut, kita paling awal harus tahu dulu apa fasanya apa. Fasanya cair, oh itu pakai pipa, pompa. Kalau itu padat, jangan pakai pompa, misalnya pakai belt conveyor misalnya. Nanti kita akan belajar hal semacam itu di pelajaran-pelajaran lebih tinggi. Oke. Jadi diagram ini bermanfaat untuk bisa mendeteksi kalau keadaannya seperti ini, tekanan sekian, suhu sekian, fasanya ini apa? Bahan ini. Nah, gambarnya seperti apa diagram fasa zat murni? Zat murni ini memberikan informasi fasa zat suatu zat murni pada suhu dan tekanan tertentu. Ini sudah gambarnya berupa, ini kurang halus ya. Oke. Ini adalah ke atas adalah tekanan, sumbu X atau horizontal adalah suhu. Nah, ini ada 2 jenis zat berdasar kelakuan diagram fasanya, yang kiri dan yang kanan. Ini suhu, ke atas adalah tekanan. Kita lihat zat-zat yang umum dulu. Diagramnya seperti ini. Sorry, ini tidak lurus. Saya ulangi. Maksudnya lurus ya.
lurus hampir vertikal, tapi miring ke kanan sedikit. Ini di sini. Nah, ini adalah fasa padat. Ini adalah fasa gas atau uap. Ini adalah fasa cair daerah sini. Ini adalah garis uap cair. Ini adalah garis batas uap padat. Ini adalah garis batas padat cair. Ingat, kalau uap cair, garis ini mengikuti persamaan apa? Misalnya Clausius-Clapeyron atau Antoine. Kalau ini uap padat ini juga mirip dengan Clausius-Clapeyron dan Antoine. Nanti kalau dalam pelajaran termodinamika kita akan belajar ini lebih detail persamaan-persamaannya. Sementara ini dulu. Nah, ini adalah titik kritis. Apa artinya ini? Kalau di atas ini batas antara cair dan uap sudah tidak ada. Seperti kelakuan uap kemarin, uap sudah tidak bisa dihubungkan, jadi seperti gas. Cair ini padat. Nah, sekarang kita akan lihat kelakuannya apa. Kalau misalnya suhunya di sini, tekanannya di sini, oh fasanya mesti uap. Kalau suhunya di sini, tekanannya di sini, oh ini fasanya cair. Suhunya di sini, tekanannya di sini, oh ini padat. Sekarang misalnya kita punya zat berada di titik 1, kita dinginkan pada tekanan tetap. Jalannya kemana ini? Kalau tekanan tetap berarti horizontal. Dinginkan berarti apa? Ke kiri, karena T-nya turun. Kita jalan ke sana. Nah, kursusnya kok hilang. Ini satu, lagi. Mana kursusnya tadi? Ini jalan ke kiri, ke tekanan kita turunkan. Apa yang terjadi? Suhunya turun, tekanan tetap, karena prosesnya tekanan tetap. Fasanya masih cair, uap, karena masih di daerah uap. Suatu saat, sampai di sini, titik 2, ini sudah mulai berubah ke cair. Cair, suhunya tidak mau turun terus, selama masih ada uapnya. Jadi kalau panas diambil untuk menurunkan suhu, tidak mau turun suhunya, tapi apa? Uapnya berubah menjadi cair. Terus sampai cairannya habis, sampai uapnya habis, baru suhunya mau turun lagi. Tapi fasanya sudah menjadi cair. Sampai titik 3 ini, panas kita ambil, ternyata suhunya juga tidak mau turun. Karena apa? Cairannya berubah menjadi padat. Terus suhunya tidak mau turun, tapi cuma cairnya menjadi padat. Setelah cairnya berubah menjadi padat semua, baru mau turun lagi. Sana. Titik 2, titik
3. 1, 2, 3. Kalau di sini 4 diinginkan. Nah, ini tidak berubah menjadi cair, tapi langsung menjadi padat. Langsung ke 6. Ini beda. Jadi kalau di sini cair dulu, baru padat. Kalau ini langsung uap menjadi padat. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Kalau ini suatu bahan, tekanannya dinaikkan dari sini. Titik 7. Naikkan tekanannya, suhunya terjaga tetap. Nah, ini berubah menjadi apa? Cair. Naik lagi. Berubah menjadi padat. Ini adalah 7, 8, 9. Gambarnya kurang lurus. Gambarnya kok hilang tiba-tiba. Sorry. Ini nah, ini titik 9, ini titik 10. Oke. Jadi ini ceritanya. Jadi kalau misalnya benda berada di sini, zat itu ada di sini, keadaannya apa? Bisa cair, bisa uap. Bisa juga campuran uap dan cair. Kalau di sini keadaannya bisa padat, bisa uap, bisa pula campuran uap padat. Kalau di sini bisa cair, bisa padat, bisa campuran padat cair. Kalau di sini apa ini kalau di titik ini? Titik ini adalah apa ini keadaannya? Cair bisa, uap bisa, padat bisa. Jadi 3 fasa itu bisa berada bersama-sama di sini. Jadi bisa padat, bisa cair, berarti uap, semuanya bisa ada di sini. Maka namanya titik triple. Titik triple point. Semua fasa bisa mungkin terjadi pada kondisi itu. Nah, ini adalah titik triple, sifat khusus dari bahan. Titik triple, lalu ini apa? Titik kritis. Jadi ingat kalau ini dari 7 ditekan berubah jadi cair, lalu berubah menjadi padat. Ini adalah kebanyakan zat. Sifat dari
Tapi ada zat yang kelakuannya beda dengan ini sedikit. Misalnya air. Apa ini bedanya? Kita buat garis padat uap, ini triple, ini di pada uap cair, uap cair, ini adalah titik kritisnya, ini titik triplenya, kemudian ini garis cair padatnya. Ini mungkin kita buat lebih horizontal sedikit. Bedanya apa? Ini dan kiri dan kanan. Ini adalah untuk air misalnya. Ini aneh ini. Bedanya adalah pada garis uap cair ini. Sorry, bukan uap cair. Padat cair. Kalau yang di kiri padat cair itu garisnya miring ke kanan. Kalau ini miring ke kiri. Ini bedanya di sini. Konsekuensinya apa? Kalau lainnya sama, jalan kemana-mana sama. Ini adalah cair, padat, ini uap. Di sini. 7 seperti di sini. Kiri 7. Kita naikkan tekanannya. Nah, titik 8. Kalau titik 8 di sini tadi berubah menjadi cair. Kalau ini tidak berubah menjadi cair, menjadi padat. Terus, nah, sekarang baru menjadi cair. Delapan, 9, 10. Jadi bedanya cuma di sini. Kalau di kiri urutannya apa ini tadi? Urutannya kalau tekanan dinaikkan, tidak di gambarnya saya perbaiki dulu. Kalau dari kiri adalah uap, cair, lalu padat. Kalau ini uap, padat, lalu cair. Kalau P naik, kalau kiri, urutannya adalah uap, lalu ke cair, lalu ke padat. Kalau kanan, ini uap, lalu padat dulu,
baru cair. Nah, ini mengapa? Penjelasan sederhananya, logika sederhananya adalah demikian. Terjadi karena demikian. Jadi V kalau di kiri itu V padat itu paling kecil. Kemudian V cairnya lebih besar sedikit dan V gasnya paling besar. Uapnya paling besar. Kalau kanan paling kecil V padat, V paling kecil malah justru V cair. Lalu V padat baru V uap. Jadi kalau H2O itu kalau memadat malah volumenya membesar. Kalau saat lain, kalau memadat dari cair itu volumenya mengecil. Gambarnya seperti ini. Sehingga apa? Sekarang tekanan dinaikkan. Apa yang terjadi? Alam semesta itu cenderung untuk mempertahankan status quo, ya, keadaan yang sudah ada itu kalau bisa dijaga stabil. Tidak ingin berubah. Sehingga kalau ada tekanan dinaikkan, tekanannya tidak mau naik. Caranya gimana? Dengan mengubah diri ke bentuk yang volumenya kecil. Tekan, volumenya mengecil. Jadi tekanannya tidak naik. Tekanan dinaikkan cenderung menuju volume kecil. Jadi kalau tekanan dinaikkan dari uap, dia menuju ke mana? Volume yang kecil. Kalau yang kanan, dari uap, mengecilnya kemana dulu? Bukan ke cair, tapi ke padat dulu. Baru ke cair. Tapi kalau di sini, V uap, lalu mengecil dikit, nah jadi cair dulu. Setelah itu baru menjadi padat. Tekanan dinaikkan menuju ke volume lebih kecil. Sehingga urutannya kiri. Jadi yang seperti tadi, yang apa? Kalau yang kiri itu kalau tekanan dibesarkan, uap dulu, baru cair, baru padat. Kalau yang kanan, uap dulu, baru padat, baru cair. Ini implikasinya apa ini? Rho padat paling besar, ya, jadi rho padat massa, karena volumenya kecil berarti rho padat itu paling besar. Besar dari rho cair. Ini lebih besar dari rho uap. Kalau ini urutannya rho cair dulu lebih besar dari rho padat. Ini lebih besar dari rho uap. Nah, sifat ini anomali air, ya, air yang punya sifat yang beda dengan lain-lainnya itu sangat penting bagi kehidupan makhluk-makhluk, misalnya di kutub itu. Jadi kalau suatu danau
airnya beku dari atmosfer yang dingin, maka apa? Yang dingin beku adalah bagian atas. Nah, kebetulan es itu padat, itu volumenya lebih besar sehingga rho-nya lebih kecil. Akhirnya es itu berada di atas, airnya di bawah, sehingga tidak tercampur. Jadi yang es di atas, airnya di bawah. Jadi kalau atmosfer dingin, airnya di bawah itu terlindung dari suhu dingin. Sehingga apa? Yang di bawah itu masih airnya masih ada, walaupun di atas sudah beku. Ini menyebabkan apa? Ikan-ikan, makhluk-makhluk air di kutub itu masih bisa hidup di air, meskipun esnya sudah, airnya sebagian sudah membeku yang bagian atas. Nah, kalau tidak ada sifat ini, kalau es bentuk beku, dia turun ke bawah, mau tidak mau airnya ke atas. Air yang ke atas kena cuaca dingin lagi, beku lagi, turun ke bawah lagi, airnya ke atas semua. Akhirnya seluruh danau itu beku dari atas sampai bawah. Nah, mestinya ikan-ikan pada mati. Nah, ini sifat anomali air yang seperti ini itu menolong kehidupan makhluk-makhluk air di kutub, ikan dan sebagainya. Jadi kalau danau di daerah kutub, kalau pas musim dingin, esnya di atas ada lapisan es cukup tebal, itu bawah air. Anda bisa jalan-jalan di atas es itu. Tapi kalau sudah mau musim semi, nah jangan, hati-hati, esnya sudah tipis ini. Anda bisa kejeblos masuk ke air, kemudian esnya nutup lagi, Anda tidak bisa keluar. Oke, tekanan dinaikkan. Kemudian tadi yang poin yang penting apa? Titik triple itu zat bisa berada bersama-sama. Jadi anehnya apa? Misalnya pada titik triple, uap kalau tekanannya di bawah tekanan triple itu, kalau didinginkan dia menjadi langsung padat. Tapi kalau di atas tekanan triple, maka kalau didinginkan dia berubah menjadi cair dulu, baru menjadi padat. Oke, jadi kalau kita ingin memadatkan suatu zat langsung dari uap, vapor deposition misalnya, harus di mana? Harus di bawah tekanan triple-nya ini, supaya langsung menjadi padat, tidak melalui cair dulu. CO2 itu juga di suhu kamar ini, CO2 ini berada di sini. Jadi kalau CO2 itu kalau dari padat, kalau berubah itu tidak menjadi cair dulu, tapi langsung menjadi uap di es kering. Makanya es kering tidak ada cairannya. Kalau dia mau berubah fasa, tidak, kalau dari padat tidak jadi cair dulu, tapi langsung jadi uap. Ini biasanya dipakai untuk pendinginan buah-buahan. Kalau pendinginannya dengan es, nanti kalau esnya mencair jadi air, banyak air di situ, banyak cairan, sayurannya cepat busuk. Kalau pakai es kering bisa mendinginkan, dan kalau dia dingin menguap, ada panas dari sekeliling, dia tidak berubah menjadi cair dulu, langsung jadi uap. Jadi buah-buahan atau sayurannya tidak basah. Kalau di supermarket maka orang lebih suka pakai es kering ini. Oke, itu sifat-sifat diagram fasa. Kita lihat di sini, yang penting tadi ini batas uap cair, ini batas uap cair, ini padat cair, ini padat uap. Nah, yang penting dicatat apa? Batas padat cair itu hampir vertikal. Apa maksudnya? Untuk mengubah titik lebur itu diperlukan perubahan tekanan yang sangat tinggi. Atau praktis titik lebur suatu bahan itu kurang dipengaruhi oleh tekanan. Tapi kalau titik
didih cairan sangat dipengaruhi tekanan. Tapi kalau titik lebur padatan itu kurang dipengaruhi tekanan. Tekanan diubah banyak, titik leburnya berubah hanya sedikit. Tandanya ini garisnya hampir vertikal. Maka kalau orang tidak tahu titik lebur, atau kita ingin tahu titik triple, tidak tahu berapa titik triplenya, anggap aja sama dengan apa? Titik leburnya, karena ini hampir vertikal, sehingga suhu triple itu hampir sama dengan suhu lebur. Jadi dalam rumus-rumus kelarutan misalnya itu ada butuh data titik triple. Nah, sebagai saudara engineer, sebenarnya kalau titik triple tidak ada, sulit informasinya. Cari saja titik apa? Titik lebur. Jadi titik triple didekati dengan titik lebur. Nah, kita perlu mengadakan estimasi karena siap bekerja dengan data yang kurang mencukupi. Ini informasi yang penting tentang sifat bahan. Sekali lagi yang penting pemahaman sifat bahan ini, fasa ini sangat penting. Secara umum kita ingat basis ilmu teknik kimia itu ada 3. Satu apa? Pemahaman sifat-sifat bahan. Yang kedua apa? Pemahaman prinsip-prinsip peralatan. Yang ketiga adalah analisis teoritis dan komputasi. Mungkin perlu saya tulis di sini. Yang penting bagi chemical engineer tadi, sebelum saudara masih fisika 1, fisika masih pelajaran awal, kita pilar 3 pilar teknik kimia. Ini menurut kurikulum kita ini. Kita mengacu ke FOS. Kalau FOS mengatakan hanya 2, yaitu pengetahuan sifat bahan dan prinsip-prinsip peralatan dan analisis teoritis. Kita nambahi 1, yaitu apa? Pemahaman kelakuan bahan di kurikulum kita. 1 apa? Pemahaman kelakuan bahan. Yang kedua, pemahaman prinsip-prinsip peralatan. Nanti harus tahu misalnya evaporator itu prinsipnya bagaimana, pompa sentrifugal itu prinsip kerjanya bagaimana, dan localized maintenance itu misalnya prinsipnya bagaimana. Sorry, bukan localized apa? Localized maintenance itu persamaan untuk kinetika, bukan ya. Jadi pemahaman mengenai prinsip-prinsip crystallizer misalnya. Jadi 1 pemahaman kelakuan bahan, pemahaman prinsip-prinsip peralatan, yang ketiga analisis teoritis. Rumus-rumus dan sebagainya. Plus sekarang perlu apa? Analisis teoritis itu selalu butuh apa? Komputasi. Ini adalah yang perlu saudara ingat, bahwa saudara belajar teknik kimia itu perlu 3 pilar utama ini. Jadi kita imbang pemahaman prinsip perlakuan bahan, pemahaman prinsip peralatan, dan analisis teoritis serta komputasi. Oke, kita akhiri sekian dulu. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh aplikasi nanti. Terima kasih.